Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, mohon maaf hari ini saya kembali mengingat barang-barang saya ini yang saya dapatkan dulu ketika masih mencari ilmu atau kuliah. Sekarang sudah mulai saya pelihan kembali karena sudah lama karena kesibukan saya lupa dengan buku-buku saya, mengemas mereka, debu-debu masih banyak ya. Berkaitan dengan hal ini, sambil-sambil ada hal yang ingin kami sampaikan bahwa mengenai fenomena kehidupan kita saat ini berbangsa dan bernegara, di mana kita lagi berkutat masalah pemberantasan korupsi seperti yang dicadang-cadangkan oleh pemimpin kita, Presiden kita Prabowo Subianto, mengenai pemberantasan korupsi di negara kita. Kadang heran juga ya, yang namanya korupsi dan mencuri itu sebenarnya dua term yang hampir sama tapi tidak serupa. Kalau pencuri itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang bodoh yang dikuasai oleh hawa nafsu. Sedangkan korupsi itu dilakukan oleh mereka-mereka yang kebanyakan pintar-pintar secara akademik, bahkan mungkin kalau dari segi spiritual atau agama mereka lebih memahami. Mereka memiliki titel, mereka memiliki gelar, pendidikan yang tinggi, jabatan yang tinggi. Bahkan korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang justru berduit, bukan orang miskin. Apakah kalian setuju dengan pernyataan seperti ini? Tapi itu memang fakta bahwa korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang justru mereka yang berduit. Kalau mencuri itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berduit, atau bahasa kasarnya orang-orang miskin, ekonomi kelas ke bawah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, untuk kasus kenapa orang melakukan korupsi sedangkan mereka adalah orang-orang yang pintar, mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan, mereka adalah orang-orang yang memiliki gelar dan sebagainya. Kalau menurut kami masalahnya hanya satu, karena mereka terjebak hawa nafsu, lingkaran setan hawa nafsu mereka sendiri. Mereka tidak bisa melepaskan kungkungan hawa nafsu mereka. Mereka tidak bisa melepaskan kungkungan mereka, hawa nafsu dalam diri mereka. Nah, kenapa ada orang-orang yang justru bergelar ulama atau kiai atau tokoh agama apa saja yang melakukan korupsi, atau profesor, doktor, dan sebagainya, atau pangkat jenderal dan sebagainya, sersan dan sebagainya, atau gelar-gelar lain mungkin dari institusi lain yang saya mungkin tidak hafal menyebut gelar-gelar itu, yaitu karena hawa nafsu dunia yang mereka tidak bisa melepaskan diri dari kungkungan itu. Lalu caranya atau solusinya bagaimana? Solusinya adalah bahwa satu-satunya jalan untuk memberantaskan itu semua adalah melalui metode latihan. Latihan ini yang disebut dengan riyadhah, dan sebuah perjuangan untuk melawan hawa nafsu dari mereka sendiri.
riyadhah atau mudah. Nah, ini untuk kasus jika orang ingin melepaskan diri dari kungkungan hawa nafsu yang salah satunya akan menyebabkan orang melakukan korupsi. Riyadhah dan mujahadah, melakukan latihan-latihan, melakukan perjuangan-perjuangan dalam diri mereka sendiri. Mereka mulai dari hal-hal yang kecil untuk tidak melakukan hal-hal yang akan mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain, dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, disinilah pentingnya riyadhah dan mujahadah. Soalan ada orang bergelar ulama kemudian melakukan korupsi, itu karena mereka tidak melakukan riyadhah. Mungkin mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, persoalan menjadi masalah kita korupsi itu baik di Indonesia ataupun skala dunia atau internasional ya. Yang paling bermasalah itu yang paling sulit diberantas. Karena mungkin ada seorang yang ingin melepaskan diri dari kungkungan korupsi secara pribadi. Namun secara kolektif mungkin sulit karena dia terikat dalam sebuah sistem. Ya, tidak ada sistem yang menyuruhkan sistem secara tertulis yang menyuruh orang melakukan korupsi, tapi secara tidak kasat mata sistem itu sudah mengurat, mengakar, sehingga mau tidak mau ada orang yang baik karena mereka mungkin bawahan, karena mereka itu mengikuti sebuah arahan kepada orang yang lebih tinggi, maka mereka melakukan juga sistem, mereka terjebak juga di dalam sebuah sistem korupsi. Nah, inilah yang akan sulit bagi mereka untuk melakukan atau melepaskan diri dari korupsi ini. Nah, seperti yang pengalaman saya bertemu dengan seorang aparat dulu ketika saya masih kuliah ya, di zaman-zaman demo angkatan 97 dalam sebuah angkot. Kalau menurut saya dia adalah orang yang baik. Dia tahu kalau saya adalah mahasiswa baru dalam sebuah angkot. Beliau mengatakan sebenarnya korupsi itu mirip seperti sebuah rantai makanan. Ada sebuah hierarki dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Seperti rantai makanan. Umpamanya hiu memakan ikan yang lebih kecil dari hiu. Terus ikan yang lebih kecil yang dimakan hiu ini akan memakan ikan yang lebih kecil lagi. Terus sampai ke bawah sampai memakan ikan teri. Dan ikan teri ini memakan makhluk hidup atau mikrobiologi atau makhluk yang lebih kecil lagi. Nah, seperti inilah korupsi yang terjadi secara sistemik. Memang ini akan sulit diberantas. Memang kuncinya adalah tetap memulai dari diri pribadi. Nah, kita sama-sama berdoa. Satu-satunya jalan untuk menghancurkan sistem ini adalah pemimpin yang kuat. Kita berdoa, mudah-mudahan kita mempunyai pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar, bukan hanya istilahnya hanya sebentar-sebentar saja kelihatan hebat, tapi lama-lama tidak. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang bisa memberantas korupsi ini dengan tekad bulat yang sangat luar biasa. Jadi ini demikian saudara-saudara, kesimpulannya adalah bahwa korupsi itu bisa diberantas, bisa dicegah dimulai dari diri pribadi kita dengan latihan riyadhah dan mujahadah untuk tidak terlalu mencintai dunia secara berlebihan ya. Tidak mencintai dunia secara berlebihan. Yakinkan diri kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebuah ladang untuk beramal yang lebih baik, untuk berinvestasi di kehidupan yang lebih abadi, lebih panjang, lebih baik dari kehidupan sekarang ini. Dan tanamkan dalam diri kita bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan ingat, di sisi kanan kiri kita ada malaikat pencatat yang akan mencatat segala amal perbuatan kita, meskipun orang lain tidak tahu, tapi mereka tetap akan merekam, mencatat apa yang telah kita lakukan.
Dan ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah di padang mahsyar di hari pengadilan, mizan dan hisab. Demikianlah saudara-saudara, tidak bermaksud menggurui, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Watawassaw bil marhamah, dalam hal kasih sayang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga saudara-saudara sekalian. Hanya Allah yang lebih mengetahui segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.